Kaisar Naga Abadi Chapter 271 Bahasa Indonesia. Bab 271, Bab 271 Cerita Tersembunyi. Meskipun Maha Guru dari 9 matahari telah berhasil keluar dari reruntuhan 9 naga dan membawa kembali 2 tetes sari darah 9 naga, dia juga terluka. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa gurunya, Kaisar Bela Diri Diyi, akan tiba-tiba menyerangnya dan melukainya dengan serius. Dia juga telah mengambil 9 garis keturunan yang miliknya. Kaisar Bela Diri Diyi juga telah meminum 1 dari 2 tetes 9 sari darah naga. Namun, Kaisar Bela Diri Diyi telah meremehkan 9 matahari tertinggi. Garis keturunan 9 matahari tertinggi dari 9 matahari adalah garis keturunan dewa, yang sangat misterius. Pada saat kritis, 9 matahari tertinggi menghancurkan tubuh dan garis keturunannya, dan melarikan diri dengan kuil tertinggi sebagai sisa jiwanya. Pada saat yang sama, itu juga mengeluarkan setetes esensi darah 9 naga. Kemudian, aula surgawi tertinggi miliknya berubah menjadi liontin perunggu untuk menghindari kejaran Diyi dan Kaisar Bela Diri. Setelah beberapa dekade, akhirnya jatuh ke tangan Lu Yuntian. Hahaha, akhirnya aku mengerti sekarang. Diyi, si munafik itu, menerimaku sebagai muridnya dan mengajariku seni bela diri. Itu adalah konspirasi sejak awal. Sejak awal, dia berencana mencabut garis keturunan 9 yang milikku. Dia ingin menggunakan garis keturunan 9 yang saya untuk menerobos ke alam tertinggi. Tercela, jahat. Orang yang paling jahat di dunia adalah orang tua itu, Diyi. Makhluk tertinggi dari 9 matahari meraung histeris, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Garis keturunannya dilucuti. Petik 2. Lu Ming bergumam sambil memandang 9 matahari tertinggi dengan simpati. Yang maha tinggi dari 9 matahari, seberapa miripkah pengalamannya? Bedanya, garis keturunan 9 matahari tertinggi diambil oleh orang yang dia hormati, sedangkan garis keturunannya diambil oleh orang yang dicintainya. Nak, kamu harusnya tahu sekarang bahwa alasan kamu bisa membangkitkan garis keturunanmu lagi setelah dicuri adalah karena aku menggabungkan setetes 9 esensi darah naga itu ke dalam tubuhmu. Alasan kenapa aku melakukan itu adalah karena pengalamanmu serupa dengan pengalamanku. Itu menyentuh saya. Saya ingin mengasuh Anda menjadi seorang jenius yang tiada taranya, menjadi seorang ahli yang tiada taranya. Itulah mengapa saya memasang tangga berlapis di kuil tertinggi, memungkinkan Anda untuk tumbuh selangkah demi selangkah. Sayangnya, kamu telah terlalu mengecewakanku. Bakatmu tidak buruk, tapi kamu ceroboh. Tahukah kamu bahwa kamu baru saja hampir mati? 9 matahari tertinggi meraung, menjawab pertanyaan Lu Ming. Lu Ming tiba-tiba menyadari tetapi dia tidak bisa menahan senyum pahit. Alasan mengapa dia berada dalam situasi putus asa adalah karena dia ingin menyelamatkan ayahnya. Jika dia bisa mengulanginya lagi, dia akan melakukan hal yang sama. Nak, ini satu-satunya saat kamu bisa berlindung di kuil tertinggi. Tidak akan ada waktu berikutnya. Kuil tertinggi bukanlah tempat bagimu untuk mencari perlindungan. Formasi prasasti kuil tertinggi tidak akan hilang, jadi kamu tidak akan bisa masuk dalam situasi hidup dan mati. Kata seniman bela diri tertinggi 9 matahari dengan mata cerah. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Ternyata dia tidak bisa memasuki kuil tertinggi pada setiap pertempuran besar karena 9 matahari tertinggi tidak mengizinkannya masuk. Lu Ming mengangguk. Inilah yang dia inginkan. Setiap ahli yang tak tertandingi telah ditempa melalui situasi hidup dan mati yang terus-menerus. Nak, sekarang kamu telah bergabung dengan esensi darah 9 naga dan membangkitkan garis keturunan 9 naga, itu sangat ajaib dan dapat terus berkembang. Saya tidak tahu seberapa jauh Anda bisa melangkah, tetapi masa depan Anda tidak terbatas. Kata Ninesun tertinggi. Ini semua berkat bantuan senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bahagia. 9 naga adalah eksistensi menakutkan yang lebih kuat dari naga sejati. Sekarang Lu Ming mengetahuinya, dia secara alami bahagia. Paragon 9 matahari melirik Lu Ming dan mencibir, bocah, jangan terlalu cepat bahagia. Tidak akan lama lagi kamu akan berada dalam masalah besar. Senior, apa maksudmu? Lu Ming tercengang. Saya mendapat 2 tetes esensi darah 9 naga. Salah satunya jatuh ke tangan Diyi. Dengan budidaya Diyi,
dia pasti telah menyempurnakan esensi darah 9 naga. Esensi darah dari 9 naga dapat merasakan satu sama lain. Tingkat kultivasimu masih lemah, jadi Di Yi belum bisa merasakanmu. Menurut perkiraan saya, segera setelah Anda menerobos ke dunia seni bela diri Grandmaster, Di Yi akan dapat merasakan Anda dalam sekejap. Pada saat itu, garis keturunan Anda pasti akan dicabut lagi. Kata Ninesun tertinggi. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Ada hal seperti itu. Orang macam apa Kaisar bela diri Di Yi itu? Dia adalah seorang ahli top di benua hutan belantara surgawi dan seorang tuan. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia bisa membunuhnya puluhan ribu kali hanya dengan satu nafas. Jika Kaisar bela diri Di Yi menemukan 9 garis keturunan naga di tubuhnya, dia pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Apakah dia harus tinggal di alam master bela diri yang agung selama sisa hidupnya dan tidak menerobos ke alam leluhur bela diri? Tidak, ini tidak mungkin. Sebagai seorang seniman bela diri, tujuan kultivasinya adalah untuk terus menerobos dan menjadi lebih kuat. Tidak membiarkan dia menerobos lebih buruk daripada membunuhnya. Apa yang kita lakukan? Apakah tidak ada jalan lain? Pikiran Lu Ming berpacu. Tiba-tiba, dia melihat senyum tipis di wajah supremasi 9 matahari kosmos. Senior, apakah kamu punya ide? Dia bertanya dengan kepalan tangan. Saya punya cara, tapi mengapa saya harus membantu Anda? Kata seniman bela diri tertinggi dari 9 matahari sambil tersenyum. Lu Ming tercengang. Itu benar. Mengapa supremasi kosmos 9 matahari membantunya? Sebenarnya, saya dapat membantu Anda jika Anda menyetujui satu syarat. 9 matahari yang tiba-tiba Maha Guru katakan. Itu semua berkatmu Lu Ming mampu mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Silakan nyatakan kondisi Anda. Selama itu sesuai kemampuan Lu Ming, saya tidak akan menolak. Kata Lu Ming. Oke. Syaratku adalah kamu harus setuju untuk membunuh Di Yi dan membalaskan dendamku. 9 matahari yang Maha Guru ucapkan kata demi kata, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia membunuh Kaisar bela diri Di Yi. Petik 2. Hati Lu Ming bergetar. Dia kemudian tersenyum pahit dan berkata, Senior, apakah kamu bercanda? Dengan kultivasiku, bahkan jika Kaisar bela diri Di Yi berdiri di sana untuk aku bunuh, aku tidak akan mampu melakukannya. Bukan karena Lu Ming tidak percaya diri, tapi jaraknya terlalu besar, begitu besar hingga di luar imajinasinya. Aku tidak memintamu membunuh Di Yi sekarang. Saya ingin Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan membunuh Di Yi di masa depan setelah Anda meningkatkan kultivasi Anda. Kata Ninesun tertinggi. Masa depan, Lu Ming bergumam. Apa yang salah? Anda tidak memiliki kepercayaan diri. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, akan ada pertarungan antara Anda dan Di Yi. Hal ini tidak bisa dihindari. Hal ini tidak dapat dihindari sejak Anda berintegrasi dengan esensi darah 9 naga. Bahkan jika kamu tidak menemuinya, dia akan mendatangimu. Ini hanya masalah waktu saja. Maha Guru Jiuyang mencibir. Senior, aku berjanji padamu bahwa aku akan membunuh Di Yi suatu hari nanti. Lu Ming tiba-tiba berbicara. Suaranya tegas dan tegas. Mata 9 matahari Maha Guru berbinar, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Oke, aku percaya padamu. Dan izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda dapat membunuh Di Yi dan mengambil setetes sari 9 darah naga miliknya, Anda akan mendapatkan manfaat yang tak ada habisnya. Anda bahkan dapat menerobos ranah bela diri kerajaan dan memasuki ranah tertinggi. Melihat Lu Ming setuju, Jiuyang Supreme sangat bersemangat. Selama beberapa tahun terakhir, dia mendirikan tangga itu untuk mengasuh Lu Ming, berharap dia akan membalaskan dendamnya di masa depan. Baiklah, Senior Huang, kamu tahu bahwa Di Yi adalah Kaisar bela diri. Terlalu sulit untuk mencapai ranah itu. Apakah Anda punya manfaat untuk saya? Misalnya, keterampilan bela diri tingkat dewa, ramuan tingkat dewa, senjata dewa, dan sebagainya. Beri aku selusin saja. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keserakahan saat dia menatap supremasi 9 matahari kosmos. Kaisar Naga Abadi Chapter 272 Bahasa Indonesia. Bab 272, Langkah Menghentak Surga 9 Naga. Supremasi kosmos 9 matahari adalah sosok yang sangat dekat dengan Kaisar bela diri. Kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan.
Terus terang, sehelai rambut dari sosok seperti itu bisa sangat bermanfaat baginya. Bukan karakter Luming untuk tidak memanfaatkannya. Kelopak mata seniman bela diri tertinggi 9 matahari terus bergerak-gerak, dan sudut mulutnya bergetar. Teknik bela diri tingkat dewa. Pil obat tingkat dewa. Lusinan dari mereka. Menurut Luming, apa tingkat dewa itu? Kubis. Senior, ada apa? Apakah dia sedang tidak enak badan? Mengapa sudut mulutmu bergetar? Luming bertanya dengan heran. Tidak, tidak ada apa-apa. Mahaguru Jiuyang menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan melanjutkan, Anda mungkin kecewa dengan hal ini. Aku melarikan diri sebagai sisa jiwaku. Setelah saya keluar, saya hanya membawa kuil tertinggi ini dan setetes esensi darah 9 naga. Adapun barang-barang yang saya tempatkan di beberapa platform pertama, semuanya diperoleh secara tidak sengaja setelah saya melarikan diri. Juga, sebenarnya tidak ada apapun pada platform di belakang. Saya sengaja menempatkan sebuah kotak di setiap platform untuk memotivasi Anda agar bekerja keras dalam berkultivasi. Mahaguru Jiuyang berkata dengan sedikit malu. Ah, platform di belakang kosong. Luming tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia bertanya ragu-ragu, bahkan jika saya tidak memiliki harta apapun, saya yakin Anda memiliki beberapa keterampilan bela diri. Sebagai 9 matahari tertinggi, senior harus mengetahui banyak metode budidaya dan keterampilan bela diri. Berikan saja padaku beberapa di antaranya. Uhuk-uhuk. Nainsun Supreme terbatuk beberapa kali dan berkata, saya khawatir saya tidak bisa melakukan itu. Dii mengetahui semua teknik bela diri yang telah saya latih. Setelah Anda mempraktikkan teknik bela diri yang saya latih, Dii mungkin akan merasakannya. Seorang ahli kerajaan bela diri terlalu kuat. Ini, Luming benar-benar terdiam. Ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali baginya untuk setuju membalaskan dendamnya dan membunuh kaisar bela diri Dii. Tapi jangan kecewa, saya tidak bisa memberikan apa yang telah saya kembangkan, namun saya masih bisa mengajari Anda apa yang belum saya kembangkan. Ketika saya datang ke reruntuhan 9 naga, saya tidak hanya membawa 2 tetes esensi darah 9 naga, tetapi juga teknik budidaya dan teknik bela diri. Teknik budidaya itu adalah teknik naga perang sejati yang sedang kamu kembangkan. Ini adalah teknik budidaya tingkat dewa. Ada juga teknik bela diri yang sejalan dengan teknik naga perang yang sebenarnya. Ini disebut langkah menapaki surga 9 naga. Itu juga merupakan teknik bela diri tingkat dewa. Seniman bela diri tertinggi 9 matahari juga merasa sedikit malu dan cepat berkata. Apakah memang ada teknik bela diri tingkat dewa? Hati Luming bergetar. Matanya memancarkan cahaya terang, seperti 2 matahari yang terang. Ketika dia menyebutkan teknik bela diri tingkat dewa dan ramuan tingkat dewa, dia hanya meminta terlalu banyak. Dia tidak pernah menyangka bahwa 9 matahari tertinggi benar-benar memiliki teknik bela diri setingkat dewa. Itu adalah teknik bela diri dewa, dan namanya sepertinya berhubungan dengan 9 naga. 9 matahari Mahaguru melambaikan tangannya, dan sebuah manual rahasia terbang keluar dari aula utama. Panduan rahasianya bukanlah emas atau batu giok, dan tidak mungkin untuk mengetahui dari bahan apa buku itu dibuat. Ini adalah langkah menghentak surga 9 naga. Menurut spekulasiku, itu seharusnya adalah teknik bela diri yang diciptakan oleh 9 naga. Kekuatannya sangat menakutkan dan tidak terbatas. Bahkan saya belum pernah mengolahnya sebelumnya. Anda sungguh beruntung. Nainsun Supreme menyerahkan manualnya kepada Luming. Luming buru-buru mengambilnya dan membukanya untuk membacanya dengan gembira. Begitu dia membukanya, seolah-olah dia melihat naga asli dengan 9 cakar berjalan di langit. Aura menakutkan menyerang tubuh Luming, dan dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya seolah-olah dia akan dicabik-cabik. Pada saat ini, Mahaguru 9 matahari melambaikan tangannya dan menutup langkah kaki surga 9 naga. Saat itulah aura mengerikan itu menghilang. Berat, jangan membukanya kecuali kamu cukup kuat. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati. Mahaguru dari 9 matahari berteriak dengan dingin. Luming berkeringat dingin. Ini hanyalah panduan rahasia. Terlalu menakutkan, bukan? Nak, manual ini berisi jejak Ki 9 naga. Orang biasa tidak dapat menahannya. Selain itu, dengan kultivasi dan kekuatan fisik Anda saat ini,
Anda tidak dapat mempraktikkan 9 langkah-langkah menapaki surga naga sama sekali. Anda hanya dapat mulai mempraktikkannya ketika Anda menerobos alam pertama, alam leluhur bela diri, dan kekuatan fisik Anda mencapai tingkat keempat. Seniman bela diri tertinggi dari 9 matahari memperingatkan. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming dengan hati-hati menyingkirkan 9 langkah-langkah surga naga, tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Persyaratannya terlalu tinggi. Masih baik-baik saja untuk menerobos ke ranah seni bela diri Grandmaster. Lu Ming percaya bahwa dia akan segera mampu menerobos. Namun, tidak mudah untuk mencapai tubuh fisik kelas 4. Meskipun tubuh fisik Lu Ming telah mencapai kelas 3, sangat sulit baginya untuk menembus ke kelas 4. Pertama-tama, dia harus memiliki teknik yang memungkinkan dia mengolah tubuhnya ke tahap keempat. Di saat yang sama, dia juga membutuhkan kesempatan. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa menerobos dalam beberapa tahun. Saya harus memenuhi persyaratan ini secepat mungkin. Memegang keterampilan bela diri tingkat dewa tetapi tidak bisa mengolahnya bukanlah perasaan yang baik. Baiklah, selanjutnya, aku akan membantumu menyembunyikan aura sari darah 9 naga. Duduklah dengan tenang, rilekskan pikiran Anda, dan kendalikan garis keturunan agar muncul. Perintah seniman bela diri tertinggi dari 9 matahari. Lu Ming mengangguk dan duduk bersila. Tubuhnya bersinar dengan garis keturunan pemakan rohnya. Tidak, itu seharusnya disebut garis keturunan 9 naga, muncul dan melayang dengan tenang di atas kepala Lu Ming. Ayo pergi, teriak Maha Guru 9 matahari. Tubuhnya memancarkan cahaya tak berujung, dan matahari muncul di atas kepalanya. Setelah beberapa tarikan napas, matahari lain muncul. Menit berikutnya, total 9 matahari muncul di sekitar 9 matahari tertinggi. 9 matahari melayang mengelilingi 9 matahari tertinggi, seperti Dewa Matahari. Tekan, segel, garis keturunan 9 naga, 9 matahari teriak Maha Guru. 9 matahari memancarkan cahaya tak berujung, yang kemudian bergegas menuju 9 garis keturunan naga dan menutupinya, membentuk segel yang menyegel aura 9 garis keturunan naga. Setengah jam kemudian, 9 matahari di sekitar 9 matahari Maha Guru tiba-tiba menghilang. Tubuh Maha Guru 9 matahari bergetar dan hampir jatuh ke tanah. Senior, kamu baik-baik saja. Lu Ming dengan cepat berdiri dan menopang kosmos 9 matahari. Wajah Maha Guru 9 matahari pucat, dan tubuhnya menjadi semakin redup, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Menyegel garis keturunan 9 naga membutuhkan energi yang sangat besar. Setelah saya membantu Anda menyegelnya, Anda akan tertidur lelap tidak lama kemudian. Begitu Anda tertidur lelap, saya tidak tahu kapan Anda akan bangun lagi. Maha Guru 9 matahari menghela nafas panjang. Senior, Lu Ming tidak mampu membalas kebaikan seniornya. Lu Ming membungkuk kepada 9 matahari tertinggi dengan tulus. Kamu hanya perlu membalaskan dendamku. Juga, aku harus memberitahumu sesuatu dengan serius. Saya dapat membantu Anda menyegel aura 9 garis keturunan naga, tetapi hanya untuk 10 tahun. Setelah 10 tahun, kekuatan pemeteraianku akan hilang. Pada saat itu, Di dan Kaisar Bela Diri akan merasakanmu. Jadi, kamu hanya punya waktu 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, Anda harus terus menerobos dan berkembang. Setidaknya, Anda harus memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari kejaran Di. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Kata seniman bela diri tertinggi 9 matahari dengan sungguh-sungguh. 10 tahun? Hanya 10 tahun. Petik 2. Hati Lu Ming tergerak. Apa yang salah? Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan diri? Kata Ninesun tertinggi. Tentu saja, 10 tahun. Itu waktu yang cukup. Ada sedikit semangat juang di mata Lu Ming. Bagus. Sekarang, aku akan menaklukkan iblis darah itu selagi aku melakukannya. Lagi pula, kamu masih berada di dalam tubuhnya. Kaisar Bela Diri 9 matahari bergumam. Gelombang fluktuasi keluar dari tubuhnya dan dia menghilang. Kemudian, tanda berwarna darah muncul di tangannya. Dia memberikan token berwarna merah darah kepada Lu Ming dan berkata, ini adalah token penekan iblis. Kamu bisa menggunakannya untuk mengendalikan iblis darah. Baiklah, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Mulai sekarang, kamu harus bergantung pada dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu,
9 matahari Mahaguru terhuyung menuju aula utama. Senior, jika kultivasi Luming berhasil di masa depan, saya pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Anda. Luming berteriak, selamatkan aku. Bahkan Kaisar bela diri pun tidak bisa melakukannya. Petik 2. Mahaguru 9 matahari menghela nafas, lalu berjalan ke aula dan menghilang. Kaisar Naga Abadi Chapter 273 Bahasa Indonesia. Bab 273, 10 tahun, Kaisar bela diri. Luming menghela nafas sambil melihat ke punggung 9 matahari tertinggi yang kesepian. Dia adalah seorang ahli agung yang telah mendominasi dunia, tapi dia berakhir seperti ini. Kasihan. 10 tahun, 10 tahun. Luming bergumam. Hampir mustahil untuk tumbuh sampai pada titik di mana ia bisa bersaing dengan Kaisar bela diri di Yi dalam 10 tahun. Perbedaannya terlalu besar. Kultivasinya hanya berada di ranah Master bela diri kelas 9. Di atas alam Grandmaster bela diri terdapat alam leluhur bela diri, alam Raja bela diri, dan alam Dewa Spiritual. Di atas 3 alam Dewa Spiritual adalah alam Kaisar bela diri. Ada perbedaan dalam 6 bidang utama. Perbedaannya terlalu besar. Tidak peduli betapa sulitnya, saya harus mencoba yang terbaik. Jika saya tidak mencobanya, bagaimana saya tahu itu tidak akan berhasil? Petik 2. Mata Luming dipenuhi tekad. Kemudian, dia melihat ke arah Xian Yanxing yang masih pingsan. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui tentang 9 matahari tertinggi. Siapa yang tahu jika Kaisar bela diri di Yi akan menyadarinya? Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Luming merenung sejenak. Kemudian, dia berjalan mendekat dan menarik Xian Yanxing. Sambil berpikir, mereka menghilang dari kuil tertinggi. Mengaum, raungan iblis darah mengguncang langit dan bumi. Segera setelah mereka meninggalkan kuil tertinggi, Luming menyadari bahwa mereka tidak berada di dalam perut iblis darah tetapi di punggungnya. Setan darah merasa ada 2 orang lagi di punggungnya. Dia segera menjadi marah dan meraung berulang kali. Ki darah melonjak dan menyapu Luming dan Xian Yanxing. Token penekan iblis. Luming melambaikan tangannya dan tanda penekan iblis muncul. Itu melayang di udara secara otomatis. Gelombang tak terlihat dipancarkan dan melonjak menuju darah iblis. Mengaum, setan darah itu meraung, seolah-olah dia sangat ketakutan. Ia meraung pelan dan akhirnya berlutut. Penurut, Luming sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia kagum dengan metode kosmos 9 matahari. 9 matahari tertinggi hanyalah segumpal jiwa. Dia sudah berada di akhir hidupnya ketika dia membantunya menyegel garis keturunan 9 naga. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa membuat iblis darah tunduk padanya hanya dengan memadatkan token penekan iblis. Kekuatan kemampuannya sudah luar biasa. Ayo terus maju. Luming menepuk iblis darah itu. Mengaum, darah iblis itu menggeram, bangkit, dan terus berlari ke depan. Blood Demon jelas merupakan penguasa di area ini. Dengan dia yang memimpin, area ini tidak terhalang. Iya, apakah aku sudah mati? Tiba-tiba, Xian Yanxing berteriak dan melompat dari punggung iblis darah itu. Mata hitamnya yang besar melihat sekeliling. Saat berikutnya, dia melihat Luming dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Luming, kamu juga mati. Kita berada di dunia bawah. Ini semua salahmu, tapi keinginanku masih belum terpenuhi." Xian Yanxing menutup matanya dan menghela nafas. Luming tercengang. Dia tertegun beberapa saat sebelum berkata, "Siapa bilang aku mati? Saya masih hidup dan sehat." "Kamu tidak mati. Lalu kenapa kamu bersamaku?" "Saya tahu. Apakah Anda menangkap jiwa saya? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bahkan tidak mau melepaskan jiwaku, dasar orang cabul yang tercela, tidak tahu malu, dan mesum." Begitu Xian Yanxing mendengar bahwa Luming belum mati, dia mulai mengutuk dan tubuhnya terus menyusut. Ini, Luming benar-benar tercengang. Dia menatap Xian Yanxing dengan bingung. Mata Xian Yanxing membelalak saat dia menatap Luming dengan waspada. Setelah beberapa saat, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat sekeliling dan berteriak, "Jadi, saya juga belum mati. Tidak baik. Bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan dari si iblis darah? Ayo pikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Melarikan diri. Jika kamu ingin lari, lari." Luming duduk di sana dengan tenang, tampak tenang dan santai. "Kamu tidak lari.
Mata Xian Yanxing menoleh dan dia merasa ada yang tidak beres. Tentu saja tidak. Dengan iblis darah ini yang memimpin, apa gunanya lari? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Iblis darah memimpin. Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa Blood Devil tidak menyerang kita? Xian Yanxing memperhatikan bahwa iblis darah itu telah bergerak dengan patuh, tidak seperti sebelumnya ketika ia menerkam mereka. Jangan khawatir, aku sudah menenangkannya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ditundukkan olehmu. Bagaimana mungkin? Kamu pikir kamu bisa menaklukkan iblis darah ini? Xian Yanxing menanyakan serangkaian pertanyaan. Dia tidak akan pernah mempercayainya. Setan darah ini sangat ganas dan kuat. Dia memperkirakan bahkan jika itu belum mencapai level Raja Bela Diri, itu tidak jauh dari itu. Bisakah Lu Ming menundukkannya? Bagaimana mungkin? Namun saat berikutnya, mata indahnya tiba-tiba melebar. Lu Ming berkata dengan ringan, darah kecil, hentikan. Kemudian, iblis darah itu berhenti dan menggeram dengan suara rendah, sepertinya mencoba menyenangkan Lu Ming. Sedikit darah, turun. Dengan kalimat ringan lainnya, iblis darah dengan patuh berbaring. Mata Xian Yanxing hampir keluar, dan mulutnya terbuka lebar sehingga telur bebek bisa dimasukkan ke dalamnya. Wajah cantiknya dipenuhi rasa tidak percaya. Blood Demon sebenarnya telah ditundukkan oleh Lu Ming. Terlebih lagi, dia adalah tipe orang yang penurut. Yang terpenting, apa yang Lu Ming sebut sebagai iblis darah. Sedikit darah. Xian Yanxing merasa dirinya berada dalam kekacauan. Hahaha, bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak mengagumiku? Apakah kamu memiliki keinginan untuk membalasku dengan tubuhmu? Melihat ekspresi Xian Yanxing, Lu Ming merasa sangat senang. Dia tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi puas di wajahnya. Senyumannya begitu lebar hingga hampir mencapai telinganya. Berjanjilah pada kepalamu. Siapa yang tahu metode tercela apa yang kamu gunakan untuk menaklukkan setan darah ini? Kamu adalah tercela. Suatu hari, aku akan menginjakmu. Xian Yanxing mendengus dingin dan menatap Lu Ming beberapa kali. Kemudian, dia berbalik dan tidak melihat ke arah Lu Ming. Namun, dia masih kaget dan penasaran dengan Lu Ming. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Ming untuk menaklukkan iblis darah itu. Lu Ming tersenyum. Dia tahu temperamen Xian Yanxing dan tidak mau berdebat dengannya. Kemudian, iblis darah melanjutkan perjalanannya. Lu Ming dan Xian Yanxing duduk bersila di punggung iblis darah, menyalurkan dan menyembuhkan luka mereka. Sekitar setengah hari kemudian, pemandangan di depan mereka berubah. Di depan mereka, layar cahaya setengah lingkaran besar menyelimuti mereka. Lu Ming dan yang lainnya berada di dalam layar cahaya setengah lingkaran ini. Itu adalah formasi prasasti yang sangat besar. Saat itulah Lu Ming mengetahui bahwa alam darah dan sarang iblis berada dalam susunan prasasti yang sangat besar. Tidak heran dia tidak tahu arah saat dia memasuki formasi. Satu-satunya perbedaan adalah ada pintu batu di sini. Pintu batu itu sangat besar dan tertutup rapat, tertanam di dalam tirai cahaya. Pintu batu ini mungkin pintu keluarnya. Lu Ming menebak. Dia memerintahkan iblis darah untuk menyerang ke depan. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, dua suara gemuruh yang mengguncang bumi datang dari pintu batu besar. Pintu batu bersinar, dan dua binatang aneh besar muncul di depan pintu batu. Kedua binatang aneh ini sangat besar, dan seluruh tubuh mereka memancarkan sinar merah darah. Saat muncul, ia menatap Lu Ming dan yang lainnya. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia segera berteriak, darah kecil, hancurkan mereka. Mengaum, setan darah itu mengeluarkan raungan marah dan bergegas menuju dua binatang aneh itu. Lu Ming dan Xian Yanxing melompat turun dari darah iblis. Segera, ketiga makhluk raksasa itu mulai bertarung satu sama lain. Ki darahnya mendidih, dan pertarungannya sangat sengit. Kedua binatang aneh itu juga sangat kuat, tapi sayangnya, mereka masih kalah dengan iblis darah. Segera, kedua binatang itu dicabik-cabik oleh darah iblis dan ditelan dalam beberapa gigitan. Kaisar Naga Abadi Chapter 274 Bahasa Indonesia. Bab 274, Reruntuhan Istana Kaisar Awan. Setelah dua binatang aneh itu dibunuh, pintu batu itu tidak lagi bergerak. Sedikit darah, hancurkan pintu batunya. Lu Ming berteriak. Setan darah itu meraung dan berlari menuju gerbang batu. Ledakan.
Pintu itu terbanting keras ke pintu batu, menyebabkannya bergetar hebat. Seluruh dunia tampak bergetar. Namun, pintu batu itu tidak terbuka. Melanjutkan. Lu Ming berteriak. Setan darah terus menyerang, dan pintu batu terus bergetar. Akhirnya perlahan membuka celah. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming sepertinya mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari luar pintu batu. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming mengerutkan kening. Tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia melangkah maju dan berteriak, "Ayo keluar." Xian Yanxing mengikuti dari belakang. Mengaum. Pada saat ini, iblis darah itu meraung keras dan menghentikan langkahnya. Sebuah pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Lu Ming secara kasar memahami apa maksud iblis darah itu. Ia tumbuh di sini dan tidak bisa keluar sama sekali. Setelah keluar, itu akan berubah menjadi abu. Lu Ming merasa sangat disayangkan. Jika iblis darah sekuat itu mengikuti mereka, dia akan mampu menyapu kekaisaran matahari yang terik. Dia bahkan mungkin bisa menyerang sekte pedang segala arah. Sayang sekali, Lu Ming meraung dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa meninggalkan iblis darah dan bergegas menuju pintu batu bersama Xian Yanxing. Pintu batu itu terlalu besar. Meski hanya dibuka sedikit, itu cukup untuk dilewati dua orang. Bas, bas. Keduanya bergerak seperti angin. Begitu mereka melewati pintu batu, mereka merasakan dunia berputar. Saat berikutnya, mereka mendapati diri mereka berdiri di atas bukit. Di belakangnya, kabut berwarna darah memenuhi udara. Itu jelas merupakan alam darah dan sarang setan. Di depannya ada pegunungan hijau dan air jernih, penuh kehidupan. Namun, saat ini, puncak gunung di depan mereka bergetar. Pilar cahaya berwarna darah melonjak ke langit, menembus awan. Itu bisa dilihat dari jarak 100 mil. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sampingnya, puncak gunung lainnya bergetar. Segera setelah itu, pilar cahaya berwarna darah lainnya ditembakkan, menimbulkan angin dan awan. Lu Ming dan Xian Yanxing sama-sama tercengang. Di mana tempat ini? Kenapa dia terlihat sangat asing? Dan pilar lampu berwarna merah darah ini, mungkinkah disebabkan oleh mereka yang membuka pintu batu besar? Bas, bas. Pada saat ini, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar, dan beberapa sosok muncul di langit. Mereka adalah beberapa pria parubaya. Aura di tubuh mereka setebal gunung. Mereka jelas merupakan praktisi kuat di bidang seni bela diri Grandmaster. Ada perubahan di luar alam darah dan gua iblis. Apakah ada harta karun langka yang muncul? Petik 2. Cepat dan beritahu sekte ini. Beberapa pria kekar bergumam pada diri mereka sendiri. Kemudian, mereka mengudara dan menghilang. Namun tak lama kemudian, lebih banyak orang yang datang. Beberapa di antaranya datang dengan cara menginjak udara. Mereka semua adalah Grandmaster seni bela diri, dan ada juga beberapa seniman bela diri di ranah Grandmaster. Melalui percakapan orang-orang ini, Lu Ming mengetahui fakta yang membuatnya tercengang. Tempat ini sebenarnya bukan wilayah Kekaisaran Matahari Terik, melainkan di sisi lain hutan belantara yang terpencil, perbatasan antara Kekaisaran Darah Zhao dan Kekaisaran Bulan Yin. Lu Ming dan yang lainnya sebenarnya berlari ke arah yang salah. Lu Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia dan Xian Yanxing saling menatap. Ledakan, ledakan, ledakan. Getarannya menjadi semakin hebat. Pada akhirnya, total 9 pilar cahaya berwarna merah darah muncul dan melesat ke langit. Saat ini, sudah tidak kurang dari 100 orang berkumpul. Tempat ini kemungkinan besar adalah reruntuhan sekte kuno, Istana Kaisar Awan. Di langit, seorang lelaki tua berambut putih berspekulasi. Apa itu sekte kuno, Istana Kaisar Yun? Beberapa orang terkejut dan mengungkapkan keraguannya. Itu adalah senior dari Rumah Matahari Agung. Tebakannya seharusnya tidak salah. Itu benar. Rumah Matahari Agung adalah sekte nomor 1 dalam darah Zhao. Itu sudah ada sejak lama dan sangat luas. Kita tidak bisa membandingkannya. Haha, kesempatan yang luar biasa. Beberapa orang berdiskusi dengan penuh semangat. Sekte kuno, Istana Kaisar Yun. Mata Lu Ming berbinar. Pegunungan Cloud Emperor disebut Pegunungan Cloud Emperor karena Istana Kaisar Cloud, yang menunjukkan betapa kuatnya Istana Kaisar Cloud. Tempat ini sebenarnya adalah reruntuhan Istana Kaisar Awan.
Lu Ming pasti harus menjelajah dan tidak mau ketinggalan. Semua orang menunggu dalam diam. Lu Ming dan Xian Yanxing duduk bersila di samping, menyembuhkan luka mereka sambil menunggu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Jelas sekali beritanya sudah menyebar. 7 hari kemudian, sudah ada lautan manusia di segala penjuru. Bahkan langit dipenuhi manusia. Ada yang berasal dari Kekaisaran Darah Zhao, dan ada pula yang berasal dari Kekaisaran Yin Yue. Tentu saja, kebanyakan dari mereka berasal dari darah Kekaisaran Zhao. Lu Ming menghela nafas pada dirinya sendiri. Darah Kekaisaran Zhao memang sangat kuat. Mereka yang berdiri di udara semuanya adalah pakar tingkat Grandmaster. Jumlahnya tidak kurang dari 1000. Kekaisaran Darah Zhao memang merupakan kekaisaran tingkat menengah. Sangat menakutkan. Rumah besar matahari telah mengirimkan ratusan ahli dan tetua inti. Tampaknya kita tidak akan mendapat bagian dari sisa-sisa istana Kaisar Yun. Itu benar. Banyak ahli dari sekte Darah Zhao lainnya juga datang. Bahkan keluarga kerajaan-kerajaan bulan gelap telah datang. Ada juga banyak ahli muda, seperti 50 pemula super dari Kekaisaran Darah Zhao dan ahli dari 9 pahlawan Kekaisaran bulan gelap. Di dekatnya, suara diskusi terdengar dari waktu ke waktu. Gan, pada saat ini, seruan tajam bergema di langit. Itu sangat menusuk telinga. Kemudian, seekor gagak besar muncul di langit. Gagak ini sangat besar, dengan lebar sayap 30 meter. Tubuhnya ditutupi oleh nyala api, dan ki iblis di tubuhnya melonjak. Itu adalah binatang iblis tingkat 4 yang menakutkan. Binatang iblis tingkat 4 setara dengan Grandmaster seni bela diri. Di belakang burung gagak berdiri seorang pemuda berusia 20-an. Dia mengenakan jubah merah menyala dengan sulaman matahari besar di atasnya. Tangannya diletakkan di belakang punggungnya saat dia melihat pilar cahaya berwarna darah. Dia memiliki aura penghinaan. Yang Liuji, orang ini adalah Yang Liuji. Yang Liuji, siapa yang berada di peringkat ke-33 di Dewan Kaisar Awan? Siapa lagi selain dia? Bahkan para jenius dari peringkat Kaisar Awan ada di sini. Terjadi keributan di antara kerumunan. Jelas sekali, nama 6 ekstrim yang telah mengguncang hati masyarakat. Nomor 33 di papan Cloud Emperor. Apakah pria ini lebih kuat dari Qiu Changkong? Mata Lu Ming berbinar. 36 orang jenius dalam daftar Kaisar Yun bisa dikatakan sebagai 36 orang terkuat generasi ini di 36 kerajaan Kaisar Yun. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Saat ini, luka Lu Ming dan Xian Yanxing telah sembuh. Ledakan. Tiba-tiba, 9 pilar lampu berwarna merah darah mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Cahayanya semakin terang dan kemudian benar-benar berkumpul. Sesaat kemudian, cahaya darah menghilang, dan vorteks hitam besar muncul di langit. Ini adalah jalur teleportasi spasial. Itu mengarah ke reruntuhan Istana Kaisar Yun. Mengenakan biaya. Segera, puluhan orang bergegas ke pusaran tersebut. Ah! Pada saat berikutnya, pekikan darah yang mengental terdengar. Lebih dari separuh dari lusinan orang tiba-tiba meledak, dan darah serta daging mereka berceceran di tanah. Namun, separuh orang lainnya bergegas ke pusaran air dan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ketika seseorang meninggal, orang lain ikut menyerang? Apa saja batasannya? Semua orang di tempat kejadian berhenti, tidak berani bergegas ke pusaran. Seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih muncul di depan pusaran dan mengamatinya dengan cermat. Dan EBSP, semua orang menyadari bahwa dia adalah tetua inti dari Istana Matahari Besar. Pria tua berambut putih itu mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jika saya tidak salah, tempat ini harusnya ditutupi dengan prasasti waktu." Kaisar Naga Abadi Chapter 275 Bahasa Indonesia. Bab 275, Neraka Pembantaian. Apa? Prasasti tipe waktu. Semua orang terkejut. Prasasti waktu adalah prasasti tertinggi, dan sangat sulit untuk dikuasai. Menurut tebakan orang tua ini, tempat ini memiliki batasan umur. Jika Anda melebihi usia tertentu, Anda akan terbunuh oleh formasi prasasti di pusaran. Kata lelaki tua berambut putih itu. Lalu berapa tahun untuk masuk dan berapa tahun tidak? Seseorang bertanya. Dunia terbagi berdasarkan usia 30 tahun.
Mereka yang berusia di bawah 30 tahun adalah generasi muda, yang merupakan masa emas untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, saya berspekulasi bahwa mereka yang berusia di bawah 30 tahun dapat memasuki tempat ini, dan mereka yang berusia di atas 30 tahun tidak dapat memasuki tempat ini. Kata lelaki tua berambut putih itu. 30 tahun. Saya sudah melampauinya. Petik 2. Saya baru berusia 31 tahun. Sungguh sial. Banyak dari mereka yang berusia di atas 30 tahun memiliki raut wajah sedih dan meneriakkan kesialan. Sedangkan bagi mereka yang berusia di bawah 30 tahun, terlihat ekspresi gembira. Semakin kuat basis budidaya mereka, semakin bahagia mereka. Karena generasi yang lebih tua tidak bisa masuk, mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi secara alami akan mendapat keuntungan. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Mengenakan biaya. Segera, beberapa pemuda di bawah usia 30 tahun bergegas maju. Benar saja, mereka baik-baik saja dan menghilang ke dalam pusaran satu persatu. Hahaha, semut sepertimu juga ingin bersaing denganku. Yang Liuji tertawa dengan arogan. Dia adalah satu-satunya jenius dalam daftar peringkat Kaisar Awan yang datang ke sini. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Dia melangkah ke pusaran dan menghilang. Para pemuda lainnya juga bergegas masuk seperti lebah. Luming memperkirakan setidaknya ada ribuan orang. Pada periode ini, ada juga yang berusia di atas 30 tahun yang tidak percaya pada keberuntungan dan ingin mengambil resiko, namun semuanya terbunuh oleh formasi prasasti. Setelah itu, tidak ada orang lain yang berusia di atas 30 tahun yang berani mencoba lagi. Ayo masuk juga, Luming berkata pada Xie Nianxing. Xie Nianxing mengangguk dan menyerbu ke dalam pusaran bersama Luming. Saat dia bergegas ke pusaran, dia merasakan kepalanya berputar. Saat berikutnya, Luming mendapati dirinya berdiri di kaki gunung. Di depannya ada gunung yang sangat luas. Xie Nianxing berada tepat di sampingnya. Tidak hanya itu, semua orang sepertinya sudah berkumpul di kaki gunung. Sekilas, tempat itu penuh dengan orang. Ledakan. Tiba-tiba, tidak jauh dari Luming, terjadilah pertempuran besar. Orang-orang yang memasuki tempat ini berasal dari berbagai kekuatan. Beberapa orang sudah memiliki permusuhan satu sama lain, jadi sangat normal jika terjadi pertempuran saat mereka bertemu. Sesaat kemudian, seorang pemuda terbunuh sambil berteriak. Namun pada saat ini terjadi perubahan. Prasasti tiba-tiba muncul di langit dan melilit pemuda yang terbunuh. Saat berikutnya, pemandangan mengejutkan muncul. Darah dan esensi tubuh pemuda itu semuanya diekstraksi. Di bawah pengaruh prasasti, itu berubah menjadi kristal berwarna merah darah dan jatuh ke tanah. Apakah ini kristal pemurnian darah? Itu kristal pemurnian darah. Itu benar. Saya memilikinya pada saya. Apa? Sulit dipercaya bahwa orang mati akan dimurnikan menjadi kristal pemurni darah. Seluruh tempat itu meledak menjadi keributan yang mengguncang bumi. Luming juga terkejut. Kristal pemurnian darah dan pil pemurnian darah memiliki efek serupa. Keduanya digunakan oleh warriors untuk membangkitkan garis keturunan kedua mereka. Efek kristal pemurnian darah mirip dengan pil pemurnian darah. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Matahari muncul di tengah kerumunan dan meledak. Jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus saat lebih dari selusin orang terbunuh. Saat berikutnya, sejumlah besar rune muncul di langit dan melilit mayat. Kemudian, darah mayat diekstraksi dan dimurnikan menjadi kristal pemurni darah. Benar sekali, banyak orang terkesiap, dan banyak orang memiliki tatapan haus darah di mata mereka. Membunuh, membunuh. Segera, seseorang meraung dan menyerang orang-orang di sekitarnya. Tidak bagus. Ayo pergi. Ada juga orang yang berteriak sambil berlari kencang menuju pegunungan yang luas. Adegan menjadi kacau, dan bau darah memenuhi udara. Tanda padat muncul di langit, dan darah orang yang terbunuh semuanya berubah menjadi kristal pemurnian darah. Membunuh. Ada juga orang yang menuntut Luming. Luming mengayunkan tombak panjangnya dan bentrok dengan pihak lain. Pihak lain terpaksa mundur. Xie Nianxing, ayo pergi. Kami akan bergegas ke pegunungan itu. Luming berteriak. Ada terlalu banyak orang jenius yang masuk kali ini. Kebanyakan dari mereka adalah ahli muda dari darah kekaisaran Zhao. Ada banyak ahli muda di alam leluhur bela diri.
Dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia hanya bisa berada di peringkat tengah dan harus mundur untuk saat ini. Keduanya bergegas menuju gunung yang luas dengan sekuat tenaga. Tidak lama kemudian, mereka bergegas menuju gunung dan terus berlari menuju kedalaman gunung. Di belakang mereka, ada orang-orang yang terus-menerus bergegas menuju gunung. Ribuan orang tersebar di pegunungan yang luas. Lu Ming dan Xian Yanxing berlari lebih dari 200 mil sebelum mereka berhenti. Untuk jangka waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi neraka pembantaian. Lu Ming berkata dengan lembut. Bisa dibayangkan betapa gilanya mengubah kehidupan seseorang menjadi kristal pemurni darah. Para pemuda yang masuk pasti akan saling memburu. Meskipun ahli alam leluhur bela diri muda tidak menggunakan kristal pemurnian darah, mereka masih bisa menjualnya dengan harga yang mengejutkan. Lu Ming, kita harus menerobos ke alam leluhur bela diri secepat mungkin. Jika tidak, kita akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Kata Xian Yanxing. Di lingkungan asing ini, mereka menghadapi musuh kuat di mana-mana. Hubungan keduanya tanpa disadari menjadi lebih dekat. Memang benar, namun tidak mudah untuk melakukan terobosan. Mari kita melihat-lihat dan melihat apakah ada harta karun. Kata Lu Ming. Keduanya secara acak memilih arah dan berlari ke depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, terdengar suara tajam yang menusuk udara, dan beberapa pedangki terbang ke arah mereka berdua. Terjadi serangan diam-diam. Ekspresi mereka berubah dan mereka menghindari serangan itu. Kemudian, dengan cepat, 8 sosok muncul dan mengelilingi keduanya. Kalian berdua tidak beruntung. Sekarang, ubah menjadi kristal pemurnian darah kita. Pemimpin dari 8 orang itu, seorang pemuda, berkata dengan dingin. Orang ini adalah yang terkuat di antara 8 orang. Aura di tubuhnya sangat kental, dan dia adalah ahli di alam pertama alam leluhur bela diri. 7 lainnya semuanya adalah ahli bela diri kelas 9 yang hebat. Kakak ke-6, wanita ini sangat cantik. Sayang sekali membunuhnya begitu saja. Kenapa kamu tidak biarkan aku bermain dengannya dulu sebelum membunuhnya? Petik 2. Salah satunya adalah seorang pemuda pendek dan gemuk. Dia menatap Xian Yanxing dengan tatapan mesum di matanya. Selangkangannya menonjol. Fatso Liu, singkirkan pikiran mesummu. Tempat macam apa ini? Ayo kita akhiri ini secepatnya, kalau tidak kita tidak akan tahu bagaimana kita mati. Kakak ke-6 memarahi. Pemuda gemuk itu tertawa beberapa kali, tetapi ketika dia melihat ke arah Xian Yanxing, api di matanya semakin kuat. Dia tidak menyadari niat membunuh di mata Xian Yanxing. Orang ini sungguh menyedihkan. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia sudah berduka atas lemak ini. Dia bahkan berani menganiaya iblis kecil, Xian Yanxing. Dia benar-benar mencari kematian. Kamu mati. Benar saja, suara Xian Yanxing terdengar dingin. Apa? Saya mati. Kamu ingin membunuhku? Haha, sungguh sebuah lelucon. Tidakkah kamu melihat bahwa kakak laki-lakiku yang ke-6 adalah ahli bela diri Grandmaster? Kamu hanyalah seorang guru bela diri yang hebat. Anda ingin membunuh saya di depan Grandmaster bela diri. Sungguh sebuah lelucon. Milikku yang berharga. Pemuda gempal itu mulai bersikap sombong, namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menjerit nyaring. Kaisar Naga Abadi Chapter 276 Bahasa Indonesia. Bab 276, Menara Bab 276. Pemuda gemuk itu berteriak sekuat tenaga. Dia berteriak dengan cara yang mengerikan, dan lemak di tubuhnya bergetar. Ada genangan darah di selangkangannya, dan barangnya hilang. Celana Lu Ming mengencang tanpa sadar. Dia baru saja melihatnya dengan jelas. Dengan menjentikkan jari Xian Yanxing, kelopak teratai hitam terbang keluar dan memotong benda milik pemuda gemuk itu. Ketika para pemuda lainnya melihat ini, mereka juga merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kakak ke-6, balas dendam padaku. Pemuda gemuk itu terus berteriak. Jalang, kamu sedang mencari kematian. Serang dan bunuh mereka. Kakak ke-6 meraung dan menyerang Lu Ming. Dia ingin menyingkirkan Lu Ming dulu, lalu menyiksa Xian Yanxing. Telapak tangan Dao manusia. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas. Dia segera menggunakan jurus terkuatnya. Sebuah cetakan telapak tangan besar tiba-tiba terbentuk di atas kepala saudara ke-6 dan terbanting ke bawah. Kekuatannya begitu kuat hingga mengejutkan.
Kakak keenam terkejut. Dia tidak pernah menyangka serangan Lu Ming begitu menakutkan. Dia segera mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menahan gerakan ini. Bang! Dengan suara keras, saudara keenam langsung terlempar ke dalam tanah, dan sebuah lubang besar meledak di tanah. Ketika asap dan debu hilang, saudara keenam terbaring di dalam lubang seperti genangan lumpur, sekarat. 6 pemuda lainnya tercengang. Kemudian, mereka gemetar dan berkeringat dingin. Satu gerakan untuk menghadapi kakak laki-laki keenam, yang merupakan seorang Grandmaster bela diri. Apakah ini masih seorang seniman bela diri di ranah Grandmaster? Pemuda gemuk itu bahkan lupa berteriak sambil melebarkan matanya ketakutan. Berlari. Salah satu pemuda itu berteriak, dan 6 lainnya berbalik dan lari. Tunggu aku. Pemuda pendek dan gemuk itu menjerit, namun selangkangannya sangat kesakitan hingga dia tidak bisa berlari cepat. Dia sangat cemas hingga air mata hampir mengalir. Kamu ingin lari? Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Suara Xian Yanxing sedingin salju musim dingin. Dia melambaikan tangannya dan kelopak bunga teratai hitam terbang keluar. Pemuda pendek dan gemuk itulah yang pertama dibunuh. Dia bahkan tidak sempat berteriak. Suara mendesing. Siu, siu. Kelopaknya merobek udara, lebih tajam dari bilah paling tajam. Jeritan terdengar lagi dan lagi. Dalam beberapa tarikan napas, keenam pemuda itu tewas. Saat ini, saudara keenam sudah tidak bernapas lagi. Prasasti muncul di langit dan mengeluarkan darah dari mayat, membentuk kristal pemurnian darah. Namun, tidak semua orang bisa memadatkan kristal pemurni darah. Lu Ming menyadari bahwa hanya seniman bela diri dengan pembuluh darah tingkat kelima yang dapat memadatkan kristal pemurnian darah. Mereka yang memiliki pembuluh darah di bawah level 5 akan menyebarkan ki darahnya bahkan sebelum mereka dapat membentuk kristal pemurnian darah. Salah satu pemuda itu memiliki meridian darah tingkat ke-6 dan sebenarnya telah mengondensasi 2 kristal pemurnian darah. Adapun kakak laki-laki ke-6, dia adalah seorang Grandmaster seni bela diri dan telah membangkitkan garis keturunan keduanya. Garis keturunan keduanya adalah garis keturunan level 9 biasa, dan dia telah mengondensasi 16 kristal pemurnian darah sekaligus. Jumlah kristal pemurnian darah yang terkondensasi akan berlipat ganda dengan setiap tingkat garis keturunan, dan itu tidak ada hubungannya dengan budidaya. Ada 8 di antaranya, jadi mereka berhasil membentuk total 22 kristal pemurni darah. Lu Ming dan Xian Yanxing membagi kristal itu secara merata, sehingga mereka masing-masing mendapat 11 kristal. Kemudian, keduanya meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan, keduanya disergap beberapa kali lagi. Namun, musuh terkuat hanya berada di tahap pertama alam leluhur bela diri. Mereka semua dibunuh oleh mereka berdua dan masing-masing memperoleh selusin kristal pemurnian darah. Meskipun Lu Ming memiliki 4.000 pil pemurnian darah, semakin banyak semakin baik. Kedua, semakin banyak darah yang dia kumpulkan, semakin tinggi kemungkinan untuk membangkitkan Blood Meridian tingkat yang lebih tinggi. Menurut Mahaguru 9 Matahari, garis keturunan pertamanya terbangun karena esensi darah 9 naga. Namun, garis keturunan keduanya tidak ada hubungannya dengan esensi darah 9 naga. Itu adalah garis keturunannya sendiri yang telah terbangun. Meridian darah Lu Ming tidak terlalu maju. Lu Yao telah mencabut meridian darahnya dan membangunkan meridian darah tingkat kelima. Dari sini, dapat dilihat bahwa meridian darah pertama Lu Ming tidak lebih tinggi dari tingkat kelima. Oleh karena itu, garis keturunan keduanya mungkin tidak terlalu kuat, jadi dia memerlukan pil pemurnian darah dan kristal pemurnian darah dalam jumlah besar. Garis keturunan kedua sangat istimewa. Beberapa orang bahkan mungkin tidak menggunakan pil pemurni darah atau harta karun lainnya untuk menambah potensi garis keturunan mereka, tetapi mereka masih dapat membangkitkan garis keturunan tingkat yang sangat tinggi. Namun, hal itu tidak bersifat mutlak. Peluang untuk membangkitkan garis keturunan tingkat tinggi jauh lebih tinggi setelah meminum pil pemurnian darah atau kristal pemurnian darah. Setengah jam kemudian, mereka berdua muncul di depan sebuah gedung besar setinggi 7 lantai. Bangunan ini berbentuk seperti menara. Di depan menara berdiri lebih dari 100 pemuda. Mereka saling berhadapan dan menatap menara. Pintu menara tertutup rapat. Saya baru saja mencobanya. Pintu ini sangat berat dan tidak dapat dibuka oleh satu atau beberapa orang. Saya menyarankan agar kita bekerja sama untuk membuka pintu.
Adapun harta karun di dalamnya, biarkan kekuatan berbicara sendiri. Seorang pria muda berjubah brokat berseru. Siapa yang tahu jika kamu akan menyerang kami saat kami membuka pintu? Saya tidak nyaman. Teriak seorang pemuda kurus seperti monyet. Jika kamu masih khawatir, kamu bisa tersesat. Pemuda berjubah brokat sangat mendominasi. Kamu sialan. Wajah pemuda kurus mirip monyet itu berubah jelek, tapi dia tidak berani membantah. Dia menginginkan harta itu tetapi tidak punya nyali. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak berguna dan tidak memiliki masa depan dalam hidupnya. Pemuda berjubah brokat mengejek. Dia kemudian melirik yang lain dan berkata, "Bagaimana? Apakah kalian ingin bekerja sama untuk membuka gerbang menara?" "Baiklah, aku setuju untuk membantumu." "Saya juga setuju." Hampir semua orang setuju. Jika dia ingin mendapatkan harta karun di dalamnya, dia harus membuka pintunya terlebih dahulu. Serang bersama. Pemuda berjubah brokat itu berteriak dan melontarkan pukulan kuat. Menyerang. Yang lain juga mulai bergerak. Tiba-tiba, semua jenis pedang ki, cahaya pedang, kekuatan tinju, angin palem, dan sebagainya diledakkan ke arah pintu menara. Ledakan, ledakan, ledakan. Bangunan itu bergemuruh, dan cahaya berkedip-kedip. Akhirnya, dengan suara keras, pintu itu terbuka lebar. Bas! Aduh! Segera, puluhan orang bergegas menuju gerbang, takut harta karun itu akan diambil jika mereka selangkah lebih lambat. Namun, saat berikutnya, serangkaian jeritan melengking terdengar. Ada puluhan orang yang bergegas masuk ke gerbang, dan setidaknya 20 dari mereka mengeluarkan jeritan darah saat kepala mereka tiba-tiba meledak. Adapun selusin orang lainnya, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik alam leluhur bela diri. Mereka menyerang sekelilingnya dengan liar, seolah-olah sedang melawan sesuatu. Rune muncul di langit, dan para pemuda yang terbunuh semuanya dimurnikan menjadi kristal pemurnian darah. "Ada apa di sana?" Seseorang berteriak ketakutan di luar pintu. "Aku tidak tahu. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Ini terlalu aneh. Sebaiknya aku tidak masuk." Beberapa orang ingin mundur. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik Grandmaster seni bela diri telah menyerbu masuk dan menghilang. Sejenis cacing berwarna darah. Mata Luming berbinar saat dia menatap ke pintu. Dengan penglihatannya, dia masih bisa melihat objek yang diserang. Itu adalah serangga berwarna merah darah yang setipis rambut dan sebesar jangkrik. Kecepatannya sangat cepat hingga tidak terlihat dengan mata telanjang. Hanya seorang Grandmaster bela diri yang dapat menemukannya. Jangkrik darah jenis ini akan menyebabkan kepala seseorang meledak begitu masuk. "Ayo masuk." Grandmaster seni bela diri lainnya bergegas masuk satu demi satu. Luming dan Xian Yanxing bergerak dan mengikuti kerumunan. Bas! Begitu dia bergegas masuk, seekor jangkrik darah menembak ke arahnya. Dia menyapu tombaknya dan membuat jangkrik darah beterbangan. Lalu, dia bergegas masuk. Xian Yanxing juga sama. Dia mengikuti Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 277 Bahasa Indonesia. Bab 277, Pil Spiritual Kuno Yiyuan. Setelah Luming bergegas masuk, dia mengambil beberapa kristal pemurnian darah. Nes, kenapa kedua ahli bela diri hebat itu begitu kuat? Di luar, para prajurit alam Grandmaster tercengang. Setelah Luming dan Xian Yanxing bergegas masuk, mereka melihat tangga lebar menuju lantai 2. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua bergegas dan menemukan ada rak kosong di lantai 2. Di sisi rak, ada beberapa mayat kering. Jelas sekali bahwa mereka telah dibunuh dan darah mereka telah diekstraksi untuk membentuk kristal pemurnian darah. Jelas sekali bahwa semua yang ada di sini telah dijarah oleh orang-orang yang menyerbu masuk terlebih dahulu. Cepat, cepat pergi. Enyah, mati. Kaulah yang akan mati. Adegan itu kacau balau. Semua orang ingin bergegas, jadi tentu saja kacau. 7 atau 8 orang sedang berkelahi. Seorang pria muda yang memegang kapak perang mengayunkan kapaknya ke arah Luming. Budidaya alam leluhur bela diri tingkat pertama terungkap. "Kamu benar-benar mengira aku penurut." Mata Luming menjadi dingin. Dia memukul telapak tangan, dan cetakan telapak tangan besar meledak ke arah pemuda itu. Bang! Tulang pemuda itu patah, dan dia terlempar ke belakang, namun dia tidak mati, karena dia juga mengembangkan keterampilan bela diri tingkat bumi,
yang memblokir sebagian kekuatan telapak tangan manusia. Meski begitu, pembangkit tenaga listrik muda lainnya terkejut dan memandang Lu Ming dengan ketakutan. Dari mana datangnya seorang guru bela diri yang begitu kuat? Saya telah melihat semua ahli bela diri terkuat di Kekaisaran Darah Zhao, tetapi tidak ada orang seperti itu. Seseorang berkata dengan ekspresi serius. Yang lain memandang Lu Ming dan Xian Yanxing dengan ketakutan. Lu Ming tidak peduli dengan mereka. Dia bergegas ke tingkat ketiga bersama Xian Yanxing. Lantai 3 juga memiliki beberapa rak, dan barang-barang di rak juga telah digeledah. Lu Ming dan Xian Yanxing tidak berhenti sama sekali. Mereka terus bergegas. Tingkat keempat, tingkat kelima, tingkat keenam. Sepanjang jalan menuju lantai 6, mereka berdua selalu selangkah lebih lambat dari yang lain dan dirampok sepenuhnya. Ketika dia mencapai tingkat ke-6, dia mendengar suara pertarungan sengit. Suara itu berasal dari tingkat ke-7. Keduanya maju ke depan tanpa ragu-ragu. Ledakan, ledakan. Di lantai 7, ada 6 pemuda yang terlibat dalam pertempuran sengit. Salah satunya adalah pemuda berjubah brokat. Kultivasi orang ini berada di alam leluhur bela diri tingkat kedua dan dia benar-benar jenius. Adapun 5 lainnya, mereka semua berada di puncak alam leluhur bela diri 1 dan. Pertempuran itu sangat sengit. Mereka berenam berada dalam kekacauan, tapi jelas bahwa pemuda berjubah brokat memiliki keuntungan. Di lantai 7, hanya ada 2 rak dengan beberapa botol giok di atasnya. Di rak, tertulis, obat mujarab kuno Yi Yuan. Obat mujarab LV4 sedang. Hati Lu Ming bergetar. Lalu, matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan. Pil spiritual kuno Yi Yuan adalah pil medium LV4. Ini bisa meningkatkan budidaya seseorang dengan sangat cepat. Bagi seorang Grandmaster seni bela diri, itu sangat berguna. Di dunia luar, harga obat mujarab kuno Yi Yuan sangat tinggi, dan sering kali ada permintaan tetapi tidak ada pasokan. Saya harus mendapatkannya. Dengan cara ini, kultivasi saya akan mencapai puncak alam Grandmaster kelas 9 dalam waktu singkat. Kemudian, saya akan mengkonsumsi pil pemurnian darah dan kristal pemurnian darah untuk menyempurnakan garis keturunan saya dan menerobos ke alam leluhur bela diri. Pikiran Lu Ming berpacu. Di tempat ini, Lu Ming tidak punya waktu untuk melahap esensi darah orang lain. Esensi darah para prajurit yang tewas dalam pertempuran semuanya telah terkondensasi menjadi kristal pemurnian darah. Tanpa melahap esensi darah, tingkat kultivasi Lu Ming tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Pil spiritual kuno Yi Yuan muncul pada waktu yang tepat. Kalian ingin bertarung denganku. Kamu sedang mencari kematian. Pemuda berjubah brokat itu berteriak. Matanya seperti kilat, dan tubuhnya memancarkan cahaya ungu yang kuat. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan itu adalah cetakan telapak tangan berwarna ungu. Itu sangat kuat, dan para pemuda lainnya mundur. Zisong, ada banyak sekali orang di sini. Bagaimana mungkin Anda mengambil obat mujarab kuno Yi Yuan untuk diri Anda sendiri? Pemuda lain berseru. Ah, benarkah? Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Telapak tangan naga emas ungu ekstrim. Lagu Zi meraung panjang. Cahaya ungu di tubuhnya sangat pekat. Saat mencapai level tertentu, cahaya ungu tersebut justru berubah menjadi emas. Dia memukul telapak tangan dan naga emas sejati meraung. Bang! Pemuda itu dihempaskan oleh naga emas. Dia batuk seteguk darah dan auranya sangat lemah. Matanya dipenuhi ketakutan. Apakah mungkin sekarang? Zisong memandang pemuda itu dengan dingin, lalu memandang yang lain. Ekspresi keempat pemuda lainnya berubah. Cepat pergi. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti dia. Aura Lagu Zi terdengar sombong saat dia menatap yang lain dengan dingin. Zisong, kita berempat. Kami mungkin tidak takut padamu meskipun kami bekerja sama. Seorang pemuda jangkung berkata dengan enggan. Adapun Lu Ming dan Xian Yanxing, dia mengabaikan mereka sepenuhnya. Ledakan. Begitu pemuda jangkung itu selesai berbicara, Zisong mengayunkan telapak tangannya dan seekor naga emas bergegas keluar. Sambil berteriak, pemuda itu terbelah 2 oleh naga emas. Esensi dan darahnya dipadatkan menjadi 16 kristal pemurnian darah, yang disingkirkan oleh Zisong. Kamu masih ingin bergabung? Inilah akhirnya. Lagu Zi mencibir. 3 orang lainnya sangat terkejut. Lagu Zi terlalu kuat. Mereka bukan tandingannya saat dia menggunakan jurus pamungkasnya.
Mereka saling memandang dan akhirnya mundur dari lantai 6 dengan enggan. Apakah kalian berdua tidak akan tersesat? Lagu Zi memandang Lu Ming dan Xie Nianxing. Enyah. Pergilah dan biarkan aku melihatnya. Lu Ming tersenyum tipis. Seketika, wajah Zisong menjadi gelap dan dia berkata, "Nak, tahukah kamu konsekuensi dari perkataanmu? Sekarang, meskipun Anda ingin pergi, Anda tidak bisa. Dua ahli bela diri hebat ingin mendapatkan obat mujarab kuno Yiyuan. Kamu benar-benar mengalami delusi dan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi." Zisong menatap Lu Ming dari atas dan berjalan ke arahnya. "Berat, apakah kamu ingin bunuh diri atau kamu ingin aku melakukannya? Jika aku melakukannya, kamu tidak akan mati dengan mudah. Juga, gadis kecil, jika kamu bersumpah untuk menjadi selirku dan melayaniku dengan baik selama sisa hidupmu, aku akan melepaskanmu." Lagu Zi memandang Xie Nianxing dengan tatapan membara. Penampilan Xie Nianxing memang langka di dunia. Siapapun yang melihatnya akan tergerak. "Apakah menurutmu sampah sepertimu layak?" Xie Nianxing mencibir. "Karena kamu menolak bersulang hanya untuk minum, maka aku akan mengirim kalian berdua pergi bersama." Niat membunuh yang dingin meledak di tubuh Zisong, dan dia menamparkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Cetakan telapak tangan ungu melonjak. Mata Lu Ming berkedip dan dia juga menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan Dao manusia terbentuk. Ledakan. Kedua cetakan telapak tangan itu bertabrakan dengan ledakan keras. Sosok Lu Ming sedikit bergoyang, sementara Zisong mundur 3 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Pada saat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seorang master bela diri kelas 9 yang hebat sebenarnya bisa mendorongnya kembali dengan satu telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Kemudian, niat membunuh yang sangat dingin muncul. Dia meraung, "Sialan, sial, pergilah ke neraka." Cahaya ungu di tubuh Zisong sangat pekat. Kemudian berubah menjadi emas. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan seekor naga emas sejati menerkam. Tubuh naga emas sejati menyatu dengan Si yang kuat. Si dari lagu Zi juga sangat kuat dan telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Kaisar Naga Abadi Chapter 279 Bahasa Indonesia. Bab 279, mulai membaik. 1 jam kemudian, keduanya muncul di lembah terpencil. Tempat ini sangat terpencil dan sepi. Itu adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Tanpa berkata apa-apa, mereka berdua duduk bersila, mengeluarkan obat mujarab kuno Yiyuan, dan mulai berkultivasi. Dia mengeluarkan botol jade dan membuka tutupnya. Segera, aroma obat memenuhi udara. Pil spiritual kuno Yiyuan adalah pil obat LV4 berukuran sedang. Itu sangat membantu seorang Grandmaster seni bela diri dan sangat berharga. Lu Ming menuangkan satu pil dan menelannya. Dalam sekejap, kekuatan melahap yang kuat datang dari garis keturunan 9 naga. Kekuatan obat dari pil roh kuno Yiyuan terus-menerus dimakan dan dimurnikan. Tak lama kemudian, efek obat dari pil tersebut sepenuhnya disempurnakan. Lu Ming merasa tingkat kultivasinya meningkat 1 tingkat. Kekuatan obat dari pil spiritual kuno Yiyuan setidaknya puluhan kali lipat dari pil iblis kelas 9 LV3. Pada saat ini, Lu Ming membuka matanya dan menatap Xie Nianxing. Dia tersentak saat melihat teratai hitam besar melayang di atas kepala Xie Nianxing. Ini jelas merupakan garis keturunan Xie Nianxing. Namun, ada 9 cincin cakra berwarna merah darah yang bersinar di sekitar teratai hitam. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Garis keturunan tingkat 9. Garis keturunan Xie Nianxing sebenarnya telah mencapai tingkat ke-9. Mengerikan sekali. Xie Nianxing belum berhasil menembus Grandmaster dan membangunkan garis keturunan keduanya. Dengan kata lain, garis keturunan pertamanya telah mencapai level 9. Garis keturunan iblis kecil ini sangat tinggi. Pantas saja kekuatan tempurnya begitu kuat. Dia benar-benar jenius. Lu Ming menghela nafas secara diam-diam. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan Xie Nianxing. Garis keturunan pertamanya telah mencapai level biasa 9. Aku ingin tahu berapa level garis keturunan keduanya. Petik 2. Lu Ming mau tidak mau menantikannya. Lu Ming terus menyempurnakan pil roh primordial. Energi yang melonjak terus-menerus diubah menjadi ki esensial. Tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Segera,
Botol pilnya dimurnikan dan budidaya Luming mendekati ranah Master Bela Diri Agung kelas 9 tengah. Terus sempurnakan Gu. Setengah hari kemudian, Luming telah memurnikan 12 botol pil berturut-turut, dan budidayanya telah meningkat ke puncak alam Master Agung kelas 9. Pada saat yang sama, budidaya Xian Yanxing juga telah mencapai puncak Guru Bela Diri Agung kelas 9. Setelah mencapai puncak alam Master Bela Diri kelas 9, seseorang dapat mulai meminum pil pemurnian darah dan kristal pemurnian darah untuk memadatkan garis keturunan kedua dan mengumpulkan energi untuk kebangkitan garis keturunan kedua. Proses ini dikenal sebagai pembekuan darah, juga dikenal sebagai setengah Grandmaster. Selama proses pemadatan darah, ki darahnya sangat subur dan bahkan lebih kuat daripada Master Bela Diri kelas 9 yang hebat. Kristal pemurnian darah muncul di tangan Xian Yanxing dan dia menelannya. Segera, tulang punggungnya memancarkan cahaya merah darah yang kuat. Luming tidak membuang waktu. Dia juga mengeluarkan kristal pemurni darah dan menelannya. Begitu kristal pemurnian darah memasuki mulutnya, itu berubah menjadi energi ki darah, yang diserap oleh tulang punggungnya dan mulai mengembun di bawah garis keturunan pertama. Lampu berwarna merah darah mulai muncul di tempat itu. Saat ki darah mengalir masuk, perlahan-lahan menjadi lebih cerah. Dalam beberapa tarikan napas, ki darah dari kristal pemurnian darah terserap seluruhnya. Luming mengeluarkan beberapa sekaligus dan menelannya sekaligus. Lampu merah darah di tulang punggungnya semakin besar dan terang. Segera, lusinan kristal pemurnian darah yang diperoleh Luming semuanya habis. Kemudian, dia membuat gerakan meraih di udara dan sekumpulan pil penghalus darah muncul. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, dia mengambil segenggam lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang di depannya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak membuka matanya. Dia melihat sepasang mata cerah menatapnya dengan heran. Itu adalah Xian Yanxing. Apa yang kamu lakukan, sarang? Aku takut setengah mati. Luming berteriak. Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, kamu punya pil penghalus darah. Berapa banyak yang tersisa? Saya punya pil penghalus darah. Berapa banyak yang bukan urusanmu? Kata Luming. Bisakah kamu memberiku beberapa? Xian Yanxing tergagap, seolah dia kesulitan berbicara. Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku akan memberikannya padamu agar kamu bisa menerobos dan menginjakku di masa depan. Luming dengan tegas menolak gagasan itu. Apa menurutmu aku tidak bisa menginjakmu jika kamu tidak memberiku pil pemurni darah? Xian Yanxing mendengus dan mengatupkan giginya, memperlihatkan beberapa gigi putih. Lalu, dia berbalik dan berjalan ke samping. Namun, dalam waktu kurang dari 1 menit, dia kembali dan menatap Luming dengan mata besarnya. Apa yang kamu mau sekarang? Luming bertanya, tidak bisa berkata-kata. Aku akan membelinya. Aku akan membeli pil penghalus darah darimu, oke. Berapa banyak kristal yang Anda inginkan? Anda juga dapat menggunakan harta karun untuk menukarnya. Petik 2. Kata Xian Yanxing. Oh, menggunakan harta untuk bertukar. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberitahumu beberapa harta karun, dan jika kamu memilikinya, aku akan menukarnya. Kata Luming. Baiklah, silakan. Kata Xian Yanxing. Roh yang misterius, spanduk 10 tulang persegi. Luming membuat daftar 5 jenis harta karun berturut-turut. Kelima materi surgawi dan harta duniawi ini semuanya diperlukan untuk mengembangkan tahap kelima teknik naga perang yang sebenarnya. Sayangnya, Su dan Xian Yanxing sama-sama menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak melakukannya. Kalau tidak punya bagaimana cara menukarnya? Bagaimana kalau begini, beri aku sari naga atau sari naga, dan aku bisa menukarnya denganmu. Luming mengerucutkan bibirnya. Saya tidak memiliki esensi naga atau esensi naga, tetapi saya memiliki manik tulang naga banjir. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Xian Yanxing bertanya penuh harap. Apa, manik tulang naga banjir? Anda benar-benar memilikinya. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan melihatnya? Luming berkata dengan cemas. Telapak tangan Xian Yanxing bersinar, dan saat berikutnya, manik tulang merah menyala seukuran kepalan tangan bayi muncul di telapak tangannya. Itu benar-benar manik tulang naga air. Dan itu adalah manik tulang naga air api.
Lu Ming sangat gembira. Mengolah teknik naga perang yang sebenarnya tidak selalu membutuhkan bahan-bahan tersebut. Masih ada beberapa penggantinya, tapi pengganti ini lebih berharga. Misalnya, benda-benda di tubuh naga asli semuanya merupakan harta yang tak ternilai harganya. Hanya memiliki satu dari mereka akan memungkinkan teknik naga perang yang sebenarnya untuk menerobos. Meskipun naga banjir bukanlah naga sejati, mereka memiliki garis keturunan naga sejati dan merupakan mutan yang sangat langka. Mereka juga memiliki beberapa fungsi. Lu Ming hanya menyebutkannya dengan santai. Dia tidak menyangka Xian Yanxing benar-benar memiliki harta karun sebesar itu. Biar ku lihat. Lu Ming mengambil manik tulang naga air dan mempelajarinya dengan cermat. Naga banjir yang menghasilkan manik tulang ini memiliki basis budidaya yang sangat mendalam. Selama saya memiliki manik tulang ini dan bahan lainnya, saya berhasil menembus tahap kelima teknik naga perang yang sebenarnya. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Bagaimana itu? Aku akan menukarnya dengan 2000 pil penghalus darah darimu. Kata Xian Yanxing. 2000. Anda berharap? Anda meminta terlalu banyak. Lu Ming kaget dan berteriak. Ini adalah mutiara tulang naga air. Saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. 2000 pil penghalus darah tidaklah banyak. Kata Xian Yanxing. 500. Kata Lu Ming. Apakah kamu tidak memotong terlalu banyak? 1500, tidak kurang. Petik 2. Xian Yanxing berkata dengan gigi terkatup. 800, tidak lebih. Bibir Lu Ming bergetar. 1200. 900. 1000 pil penghalus darah. Aku tidak bisa turun lebih rendah lagi. Jika Anda turun lebih rendah, saya tidak akan berdagang lagi. Xian Yanxing berkata dengan kejam. Bagus. Kesepakatan. Lu Ming setuju dengan ekspresi sakit hati. Kaisar Naga Abadi Chapter 280 Bahasa Indonesia. Bab 280, Bab 280 Kuburan. Penerjemah, 549.690.339. Dia mengeluarkan 1000 pil pemurni darah dan menukarnya dengan manik tulang naga dengan Xian Yanxing. Xian Yanxing dengan senang hati berlari ke samping untuk memperbaikinya. Lu Ming mengamati mutiara tulang naga air dan sangat gembira. Dia menyimpannya dan terus mengkonsumsi pil penghalus darah. 2 hari kemudian, sisa pil pemurnian darah semuanya dimurnikan oleh Lu Ming. Cahaya merah darah muncul dari tulang punggung Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru menerobos ke ranah master seni bela diri. Ia merasa itu tidak cukup. Dia masih perlu terus memurnikan harta karun seperti pil pemurnian darah dan kristal pemurnian darah. Saat ini, Xian Yanxing sedang duduk bersila. Cahaya merah darah di tulang punggungnya bahkan lebih tebal daripada Lu Ming dan terjadi fluktuasi yang mengerikan. Dia tidak memurnikan pil pemurnian darah sebanyak Lu Ming, tetapi fluktuasi energinya lebih kuat daripada Lu Ming. Hal ini disebabkan oleh bakatnya. Setelah beberapa saat, cahaya darah menghilang dan fluktuasi mengerikan tersembunyi. Xian Yanxing membuka matanya. Apakah kamu punya pil penghalus darah lagi? Xian Yanxing menanyakan pertanyaan pertama setelah menyelesaikan kultivasinya. Lu Ming merentangkan tangannya. Saya tidak punya lagi. Menurutku itu terlalu sedikit. Lalu pergi dan bunuh mereka. Yang lain pasti memiliki banyak kristal pemurni darah. Mata Xian Yanxing bersinar dengan cahaya dingin. Seperti yang kuinginkan. Lu Ming tersenyum tipis. Kemudian, keduanya meninggalkan tempat itu, memilih arah, dan melarikan diri. 2 jam kemudian, mereka berdua berhenti di sebuah gunung tandus. Keduanya merasakan garis keturunan kedua yang belum terbangun itu berdenyut-denyut, seolah tertarik oleh sesuatu. Di sana, keduanya menuju ke arah itu. 10 mil jauhnya, hutan batu yang tak terbatas muncul. Pilar-pilar batu berdiri tegak dan tegak. Pilar batu ini diukir dalam berbagai bentuk, seperti harimau, singa, dan serigala. Bahkan ada ukiran manusia, naga asli, dan lain sebagainya. Bas, banyak sosok muncul di sekitarnya dan dengan cepat bergegas menuju hutan batu. Ledakan, di hutan batu, selalu terjadi keributan. Jelas sekali ada seseorang yang sedang berkelahi. Lu Ming dan Xian Yanxing saling memandang dan bergegas menuju hutan batu. Mati. Di sampingnya,
Seorang pemuda Grandmaster seni bela diri tingkat pertama menyerang Lu Ming dan jantungnya tertusuk oleh tombak Lu Ming. Mata pemuda itu terbuka lebar tak percaya bahkan saat dia meninggal. Lu Ming sekarang hampir menjadi Grandmaster seni bela diri. Dia bisa dianggap setengah langkah lagi untuk menjadi seorang Grandmaster. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming bisa membunuh Grandmaster seni bela diri tingkat pertama biasa dalam satu gerakan. Begitu pemuda itu meninggal, darah, ki, dan esensinya semuanya terkondensasi menjadi kristal pemurnian darah. Ada 16 buah, dan Lu Ming mengumpulkannya. Pada saat yang sama, ki esensial menyembur keluar dan Lu Ming mengambil cincin penyimpanan pemuda itu. Saat mereka terus bergerak maju, banyak orang ingin menyerang Lu Ming dan Xian Yanxing di sepanjang jalan, tetapi mereka semua dibunuh tanpa ampun oleh mereka berdua. Kombinasi kekuatan angin dan api saya sangat kuat, tetapi itu hanya kombinasi dan tidak dapat digabungkan sepenuhnya. Jika kedua kekuatan dapat digabungkan sepenuhnya, kekuatannya akan menjadi lebih mengejutkan. Tapi bagaimana saya bisa menggabungkan kedua tipe si sepenuhnya? Jika berhasil, maka itu akan menjadi kartu truf saya. Saat Lu Ming bertarung, dia berpikir. Segera, mereka berdua telah menempuh jarak 10 mil, dan ketertarikan terhadap garis keturunan semakin kuat. Tidak lama kemudian, sebuah lubang muncul di depan mereka. Segala macam pola terukir di sekitar lubang. Mereka berdua masuk ke dalam lubang dan langsung merasakan darah mereka menjadi dingin. Di dalam lubang tersebut, terdapat tumpukan tulang putih dari segala jenis makhluk, berbentuk manusia, dan binatang iblis. Di antara tulang-tulangnya, ada kristal berwarna merah darah yang memancarkan cahaya merah darah. Kristal pemurnian darah. Itu semua adalah kristal pemurnian darah. Hal yang menarik garis keturunan mereka adalah kristal pemurnian darah. Hal ini tidak ditinggalkan pada masa sekarang, tetapi pada zaman dahulu. Tempat ini adalah kuburan, dan juga tempat persembahan korban kuno. Xian Yanxing sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri dan suaranya bergetar. Kristal pemurni darah, itu adalah kristal pemurni darah. Ini semua milikku. Banyak sosok muncul di sekitarnya, mata mereka menyala-nyala saat mereka melihat ke bawah. Milikmu, kamu sedang mencari kematian. Kaulah yang akan mati. Suara mendesing. Beberapa sosok melompat ke dalam lubang dan mulai bertarung di udara. Pada saat ini, Lu Ming dan Xian Yanxing juga melompat ke dalam lubang. Segera, seseorang menyerangnya. Bang! Lu Ming melemparkan jejak telapak tangan manusia dan menghancurkan master seni bela diri tingkat pertama menjadi pati daging, yang kemudian dikondensasi menjadi kristal pemurnian darah di udara. Xian Yanxing juga sangat kuat. Teratai hitam terbang keluar dan memenggal kepala ahli alam leluhur bela diri tingkat pertama. Begitu keduanya mendarat, energi sejati mereka menyembur keluar dan menyapu kristal pemurnian darah. Hanya dalam beberapa napas, Lu Ming telah mengumpulkan ratusan kristal pemurnian darah. Sejauh mata memandang masih banyak dari mereka. Beberapa di antaranya bahkan dikuburkan di dalam spanduk tulang. Simpan, simpan. Lu Ming dan Xian Yanxing mengumpulkannya sepuasnya. Menjijikkan. Saat yang lain melihat ini, mata mereka menjadi merah. Mereka semua berhenti dan bergegas turun untuk memperjuangkan kristal pemurni darah. Weng! Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menebas dari atas. Jeritan terdengar ketika 5 atau 6 pemuda tewas dalam satu serangan. Kemudian, seorang pria muda dengan rambut acak-acakan dan pedang di punggungnya muncul di atas lubang. Zhao Hong, ini Zhao Hong. Cepat lari. Orang-orang yang tersisa terkejut dan segera terbang ke langit, ingin melarikan diri. Namun, saat berikutnya, cahaya sabar menyala, dan orang-orang itu terpotong menjadi 2 di udara. Mati. Zhao Hong melirik Lu Ming dan Xian Yanxing di dalam lubang, lalu menebasnya. Cahaya bilahnya pucat dan niat membunuhnya sedingin salju musim dingin, menyelimuti mereka berdua. Telapak tangan Dao manusia. Telapak tangan iblis yang hebat. Lu Ming dan Xian Yanxing berteriak dan bergabung untuk melawan musuh. Menghadapi musuh yang begitu kuat, tidak perlu ragu. Mereka hanya bisa bergabung. Ledakan. Dengan ledakan keras, Lu Ming dan Xian Yanxing mundur ke belakang. Tatapan Zhao Hong berkedip dan dia sedikit terkejut. Aku tidak menyangka 2 ahli bela diri yang hebat mampu memblokir pedangku. Jarang terjadi di dunia ini. Tapi hari ini, kamu masih akan mati.
Ledakan. Aura yang kuat keluar dari tubuh Zhao Hong, dan cahaya pedang melonjak ke langit seperti air terjun. Memotong. Lalu, dia menebas. Mundur. Lu Ming dan Xian Yanxing bahkan tidak memikirkannya dan segera mundur. Bang! Pedang Zhao Hong menebas ribuan tulang di dalam lubang. Tulang-tulang itu langsung hancur dan terlempar ke segala arah. Kristal pemurnian darah terbang ke langit dan kemudian jatuh kembali. Mengaum. Pada saat ini terjadi perubahan. Dari dalam lubang, di bawah ribuan tulang putih, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Aura yang menakutkan dan mengerikan muncul dari bawah tulang putih. Bang! Kemudian, tulang putih di dalam lubang itu meledak, dan makhluk hidup keluar. Makhluk hidup ini berwujud manusia dan tingginya 3 meter. Ia ditutupi rambut hijau, memiliki kuku yang panjang dan tajam, dan memiliki taring di mulutnya. Mayat darah. Makhluk hidup ini persis sama dengan mayat darah yang ditemui Lu Ming dan yang lainnya di Gua Iblis Alam Darah. Satu-satunya perbedaan adalah mata mayat darah ini berwarna emas, dan aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada mayat darah yang dia temui di alam darah dan sarang setan. Aura jahat memenuhi udara. Mengaum. Begitu mayat darah bermata emas muncul, ia menerkam ke arah Zhao Hong. Cakarnya setajam pisau saat mencoba meraih Zhao Hong. Koma.